Lanjut aja dulu. 3, 2, 1, buka kamera. Kembali ke Onsa Channel, obrolan santri dimanapun dan kapanpun. Sekarang guys, satu penghargaan buat kami. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Yeay. Bintang tamu dari Papua. Dan sekarang beliau sedang menempuh perjalanan menimba ilmu di pondok pesantren Milbos Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Kalau kalian pengen kepo IG-nya, Facebook-nya ada di bawah ini. Ya. Nah, langsung saja bertemu dengan namanya Raka. Raka, gimana kabarnya? Baik. Baik. Raka, aduh, udah berapa tahun di pesantren ini? Hampir setahun. Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun namanya. Apa pengalaman yang antum merasakan selama antum pesantren? Lari pas azan. Apa? Lari pas azan. Lari pas azan. Masya Allah. Lari pas azan. Kenapa lari pas azan? Takut telat. Takut telat. Jadi lari pas azan karena takut telat. Gitu. Kamu nih masuk ke Milbos ini dari keinginan orang tua atau keinginan diri sendiri? Jadi tuh awalnya kesini. Heeh. Daftar awalnya nggak mau gitu. Terus pas sore-sore lihat kelas 9 pada main bola, terus lapangannya bagus, terus pengen. Jadi aku mau sendiri. Motivasinya apa pengen masuk pesantren? Lapangan. Kenapa, ada apa dengan lapangannya? Lapangan. Ini Menarik kah? Terus lebih keren aja daripada rumah aspal pakai sendal gampangnya. Ini kan antum dari Papua nih. Emang di Papua itu nggak ada pesantren atau nggak di daerah terdekatnya atau gimana? Apakah antum sebelum masuk ke pesantren Milbos ini sudah survei ke pesantren sebelumnya? Gimana? Jadi di Papua tuh ada namanya pesantren Nurul Jannah. Nurul Jannah. Terus kakak Ana tuh pernah ngajar di sana. Pernah ngajar di sana. Nah, terus ini apa? Ke sana masuk, lapangannya kurang menarik, batu. Lapangannya kurang menarik, batu. Jadi nggak mau gitu. Nggak mau. Udah ditawarin ke sini tapi nggak mau. Gitu. Belum survei, nggak pernah Yeah. survei ke pesantren lain. Tapi pernah sih ke SMP gitu, SMP IT lanjutan sekolah tapi nggak mau juga. Iya, terus? Ya enak, terus ditawarin sama guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Di Papua ditawarin sana. Ditawarin pengen masuk ke ini nggak pesantren, pengen. Terus katanya ini nih belain umimu, ada pesantren namanya Milbos Maghfirah. Oh ini terus aku bilang, oh ini Maghfirah yang travel itu ya? Katanya iya. Oh, jadi antum pernah umroh pakai travel Maghfirah juga? Anak nggak pakai umroh, orang tua pernah. Haji pernah pakai travel Maghfirah. Iya. Terus ini kan jaraknya jauh kan? Emang antum nggak kangen sama orang tua? Kangen tapi nggak usah dipikirin. Kangen tapi nggak usah dipikirin. Bapak ibu di Papua? Sekarang di Surabaya. Di Surabaya. Dua-duanya apa? Dua-duanya. Alhamdulillah. Waktu itu di Kemenang gara-gara nenek sakit sekarat tiba-tiba. Raka sendiri lahirnya memang lahir di Papua atau di mana? Di Surabaya tapi kelamaan di Papua. Jadi orang Papua. Orang Papua. Bisa bahasa Papua? Apa mau? Aduh. Bisa tapi malu. Oh, bisa tapi malu. Berarti bahasa kesehari-harian di sana apa? Kalau di Papua sana, di rumah kamu? Kalau kamu bahasa Papua itu Ko gitu saya sa kita orang. Kita orang. Disingkat-singkatin aja biar cepat. Tapi bahasa keseharian di sana apa? Itu tadi
yang itu bukan bahasa Indonesia. Tapi nyambung salah masalah Nyambung. tuh pedalaman sama kota beda. Pedalaman sama kota beda. Kalau Raka di sana tinggalnya di Papua mana? Di desa atau di kotanya? Eh, eh, di kampung tapi di kota. Di kampung. Kampung tapi kota. Nah, kayak misalnya di Jakarta, Ah. ada kampung gitu. Oh. gitu. Papuanya Papua Merauke, Papua Barat, Manokwari. Manokwari guys. Manokwari itu khasnya apa di sana? Mana ada pemain bola kayak main futsal. Banyak. Kalau Raka sendiri hobinya apa kalau di Manokwari? Futsal. Terus sama futsal? Hah? Gangguan jin. Gangguin anjing. Apa? Ganggu razi. Gangguin anjing. Gangguin anjing. Oh. Anjingnya ya, harus ini harus ada. Oh, yang takut bukan anjing bulldog gitu, bukan anjing galak. Di kampung ada anjing juga. Nah, Nah, pas banyak lepas terus hujan. Terus udara di situ. gara-gara jatuh atau digigit? Jatuh. Digigit. Terus ada sedikit darah dari jatuh. Sebenarnya di Papua sana orangnya kayak kaya atau biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada ya, Dua-duanya. dua-duanya ada. Tapi kok tiket masih mahal ya? Tiket masih mahal. Emang tiketnya berapa kalau ke Tiketnya Papua? dari Papua ke sini rata-rata 3 juta, Jawa Barat ya? 5 juta. Ke Kayak Jawa. dari Jakarta ke Jepang. bukan ke Madinah. Ke Madinah. Iya, Ke harganya Madinah? segitu, hampir Wah. 10 juta, 6 juta. Ada bahkan saya pernah ketemu sama orang Lombok dan dia dari Papua. Saya tanya berapa harga tiket? Hampir 5 juta kata dia. Itulah kenapa saya juga heran lagi mikirin gimana caranya semua tiket itu merata, harga minyak merata, SPBU bahkan di sana SPBU lebih mahal kan di Papua. Berapa di sana? Nggak tahu. Mungkin 200 kayak. Gitu. 200.000. 200.000. Biasa aku beli 200. Itu Papua kan? Papua itu ada gunung apa? Gunung emas ya. Jawijaya. Kalau Jawijaya itu Ada emasnya juga. salju. Salju. Anu pernah ke sana? Kalau Freeport gitu anu pernah tahu? Tahu. Ya itu kan Papua itu kan maksudnya negara, bukan negara, kok negara? Ya karena Ana masih keinget dengan kabar-kabar OPM gitu kan, gitu yang pengen memisahkan diri. Itu termasuk wilayah antum juga, enggak? Iya termasuk wilayah antum. Semua Papua di situ pengen dikuasai dan memisahkan diri. Oh, misalnya dari Indonesia. Apa belajar emas gitu ke Amerika terus pada marah nggak setuju. Tapi gimana mau tapi salah presiden jadi nggak bisa ditolak. Iya. Oke, Di Papua kan ada ini pemberontak. Raka tahu nggak bentuk pembentukan pemberontak itu gimana? Apa Tahu. tiba-tiba muncul atau Kata teman-teman ini sih itu pemberontaknya yang dalam Iya. pedalaman. Oh, pedalaman. bahkan ada yang TNI prajurit TNI terbunuh. Hmm. 2 bulan yang lalu terbunuh akibat dari Pemberontakan. pemberontakan di Nah, Papua. Apa sih namanya? OPM. Bukan. Beda lagi. Papua Merdeka. Ya kan? OPM itu organisasi Papua Merdeka kan? Kalau ini apa? BPM apa? Oh, KBBI. Nggak tahu. Bersenjata itu kan? Kelompok bersenjata. Nah, kelompok bersenjata. Kalau bersenjata. Namanya sih bagilah kelompok bersenjata. Itu juga pemberontak. Jadi OPM sama apa tadi ya? Beda-beda. Ya, beda-beda lagi. Banyak berarti pemberontak di sana ya. Nah, ya. Terus TNI di sana banyak juga kan? Berapa? Kalau
di sana sih yang pertama bukan TNI kalau terkenal. TNI kurang Yang terkenal apa? Brimob. Brimob banyak. Nah. Tuh. Apa nih motivasinya buat teman-teman yang ada di luar sana supaya yang lainnya tuh ada termotivasi untuk masuk ke pesantren? Silahkan disampaikan. Atau mungkin dari Ustadz tadi ada pertanyaan lagi? Iya, banyak sih pertanyaan yang saya tanya-tanya itu tentang Raka. Tadi kan masa dari Papua, terus tadinya mau masuk ke pesantren Nurul Jannah, terus nggak jadi, terus langsung ditawarin, terus langsung mau aja gitu di Bogor, di Jawa Barat, tempatnya terpencil ya, jauh dari jalan, jauh dari kota, gitu. Dan yang lebih yang saya ingin tanyakan tuh kok bisa gitu, hanya dengan hanya karena lapangan langsung tertarik. Ya, emang nggak gimana, apakah di pesantren lain nggak ada lapangan gitu atau gimana gitu Kak? Maka Baru ingat tadi barusan Ustaz bilang baru ingat sebelumnya tuh karena mau ke Malang. mau ke Malang, Di pesantren yang Malang ini yang keren kan. nah, itu keren ya, modern, lapangannya juga bagus juga kali ya. Karet terus Terus gua karet dulu. Nah. Karet. Terus pas mau daftar ini nggak bisa harus kelas 3 kelas 3 apa tuh? SD. Harus daftarnya harus dari kelas 3 SD Kalau kalau nggak salah. nggak salah. Berarti benar. Kalau nggak salah berarti benar kan? Iya kalau nggak salah. Itu kelas 5 baru ditawarin ikut keluar. Iya. Terus pertama kali antum masuk dan daftar di Milbos ini, nangis gak pertama kali di pesantren? Hari pertama nggak nangis, 1 pekan pertama juga nggak nangis, 1 bulan pertama juga nggak nangis, pas nelpon nggak nangis. Kemarin baru nangis. Kenapa? Ada masalah. Ada masalah. Tapi katanya jangan ceritain ke teman-teman. Masalah dari Keluarga. masalah di keluarga. Berarti bukan masalah. Masalah antara anak sama umi ya. Bukan masalah pesantren kan, ya kan? Masalah keluarga. Oke. Nah, berarti itu mah udah masalah keluarga. Terus nangisnya gimana tuh? Nangis karena mikirin masalah itu atau gimana? Dengar terus nangis. Dengar terus nangis. Terus kan biasa orang lain kan nangis terus ngeliat teman-temannya kayak pura-pura bahagia karena Berarti antum dengerin cerita dari umi antum, habis itu antum dengerin terus nangis gitu ya. Beda. Berarti ini nggak dijenguk kan? Antum tuh dijenguk sekali sekali. dua kali tapi satu kalinya sama om. Tuh. Apa sih yang dirasakan kalau jauh dari orang tua? Kangen pasti. Iya, santri itu kangen. Tapi Raka ini menurut saya santri yang hebat di antara santri-santri yang lain, termasuk saya pribadi. Ketika saya pertama kali masuk ke pondok pesantren, saya nangis gitu. Padahal jaraknya cuma dekat lah, Jakarta ke Tasikmalaya masih dekat gitu, masih di Pulau Jawa. Tetapi di hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga juga nangis gitu. Itu ditemani oleh ayah saya. Selama 3 hari di pesantren itu Bapak gitu. Dan ini ya, saya sangat apresiasi banget kepada santri yang Raka ini, jauh dari Papua, nggak pernah dijenguk ya, kecuali beberapa kali doang ya selama 1 tahun ini. Terus juga nggak pernah nangis ya, kecuali kemarin berarti ya sekali ya, gitu. Terus antum di sini betah nggak, maksudnya di pesantren betah gitu, betah banget? Apa yang membuat antum betah gitu? Lapangannya. Lapangannya, teman-temannya seru.
teman yang terdekat siapa? Oh, Siapa? Safa. Oke. Kalau sama Safa cerita apa aja? lain kali ntar kita undang aja saat ya Raka sama Safa ya. Oke. Iya, ya, supaya kan kita pengen tahu gitu teman dekatnya. Mungkin antum curhatnya ke dia juga, ke Safa juga kalau ada masalah, curhatnya ke dia kalau ada curhatnya ke Safa. Selain Safa siapa lagi? Nggak ada. Karena yang lain juga kebetulan yang lain. Cerita apa aja ke Safa tentang masalah pondok kah, masalah yang nggak enak atau gimana? Jarang ngobrol sebenarnya. Oh gitu, main-main. Kalau Ikmen, Pigman beranteman. Oh iya ya. kalau ngobrol gitu sama siapa? Misalkan kamu punya masalah nih, kamu curhat sama siapa? Kira-kira gitu. Safa. Iya, Iya sama itu curhat juga. juga. Ngobrol apa aja misalkan? Banyak. Apa aja adanya? Paling sering ngobrolin apa? S ASD. Oh game. Terus apa lagi? Oh, ngobrolin game, ngobrolin anime paling suka kakak siapa? Hah? Hah? Oh. Gini Saiba. Nah, ada masalah ya. Terus selain game, selain anime, terus apa lagi? Ngobrolin film, kayak film Doctor Strange kemarin. Terus gara-gara warisan. Gara-gara Yang nonton apa Doctor Strange ini? KKN Desa Penari. Kemudian selain film, game, terus apa lagi? Oh, pengalaman. Paling sering banget ngobrolin apa ke game. game. Ya udah wajar anak pesantren ngobrol game. Tapi kalau di rumah, tapi kalau udah masuk pesantren tuh udah beda lagi baca Quran. Udah berapa juz? Iya, selama antum kan sebelum masuk pesantren sama sesudah di pesantren apa aja yang antum dapatkan? Apa yang antum dapatkan? Satu, apa? Tidur di kasur yang bertingkat. Tidur di kasur yang bertingkat. Nah, jadi di rumah tidurnya di satu ya kasur biasa gitu ya. Terus dua, enggak yang antum dapatkan nah selama di pesantren? Belajar hadis. Berarti sebelumnya nggak tahu hadis, apa itu hadis? Tahu? Cuma dibilangin doang atau mister doang. Terus hadis, terus akidah, terus jadi satu. Iya, iya. Terus apa lagi Bang? Fikih. Baru dapat itu ya. Berarti sebelumnya nggak tahu apa itu macam-macam najis, bagaimana cara tayamum dan lain-lainnya. Tayamum kayak wudhu ya. Jadi tanah langsung ke muka, langsung itu debu. Tapi tata caranya kayak tata cara wudhu. Terus apa lagi? Bahasa Arab. Enggak, bahasa Arab. Tapi sebelumnya udah tahu juga bahasa Arab. Nah, kalau Al-Quran selama 1 tahun ini dapat berapa juz? 1 juz. Oke, Masya Allah. Nah, 1 juz itu lumayan. Maksudnya lumayan. 1 juz itu juz berapa? Juz 29. Hah? Atau juz 30? Oh, juz 30. Hah? Murojaah juz 30. Terus sama juz 29.
Aljin. Ya ini nggak apa-apa, kita netral aja. Nggak dibuat dulu. Iya, itu ya dari Papua. Kalau di Papua dingin atau panas? Panas. Hangat. Di sini dingin. Dingin banget. Tapi enak kan? Adem gitu kan. Ya, tapi doang. Di Papua tuh yang paling kaya siapa? Yang paling kaya. Sultan. Ada aja teman kita kaya. Apa? Hah? Ada Sultan Cinere seperti Anang Asanti, Sultan Andara, Raffi Ahmad. Apa semua Sultan siapa itu yang mobil-mobil? Andre Taulani, Rudi Salim. Sultan yang di Tangerang itu apa? Sektor itu. Ada lah. Kemudian Sultan Tambun, Sule. Raka emang kedepannya pengen jadi apa? Cita-cita Raka pengen jadi apa? Buka Baitul Maqdis. Pembuka Baitul Maqdis. Wow. Cita-cita yang sangat mulia. Pembuka Doakan Baitul guys supaya Maqdis. bisa Pembuka capai. Baitul Maqdis itu seperti apa umum gitu? Maksudnya kayak gimana? Nanti gimana cara buka Baitul Maqdis itu gimana? Dengan apa? Kan? Mikir gitu. Nah, tapi kalau kedepannya pengen jadi apa gitu? Kalau pembuka Baitul Maqdis kan dengan pengusaha mungkin ngeluarin uang untuk menyumbang tentara atau apa gitu, atau menyumbang makanan gitu, atau jadi mujahidnya, jadi tentaranya, jadi apanya? Lebih dipikirkan jadi tentara, jadi mujahidnya gitu, mujahid yang masuk untuk membuka Baitul Maqdis. Kenapa Raka tiba-tiba pengen punya keinginan untuk membuka Baitul Maqdis? Ya? Gimana? Kamen Rider. Nah, terus? Oh, bebasin orang. Nah, terus? Pikiran. Nah. Gitu. Jadi dari Kamen Rider tuh. Kalau mati nggak apa-apa. Oh, kalau mati nggak Nggak ada hisab. syahid gitu. Jadi tujuannya syahid. Tujuannya mati syahid ya, dan memiliki cita-cita yang mulia, yaitu membuka Baitul Maqdis. Itu punya keinginan seperti itu dari sebelum SMP atau setelah masuk sini? Baru seminggu lalu. Baru 1 minggu yang lalu. Sebelum iktibar berarti ya? Iya, sebelum itibar tiba-tiba antum kepikiran untuk membuka Baitul Maqdis. Dari perkataan Ustaz Zubair. Nih kalau misalkan Raka udah menjadi orang besar, orang sukses, punya segala-galanya, ada harta, ada mobil, ada lain Terus. sebagainya, bagaimana? Terus, ini belum selesai. Oh, belum selesai. Iya, maksudnya tadi ini kan Ustaz Zubair, dari Ustaz Zubair. Apa sih kata-katanya? Nah, Kecil ya. Jadi ada anak kecil. nah, Itu kalau saya ditanya, kamu ingin jadi apa sama sih? Aku ingin membuka Baitul Maqdis. terus? Terus saya bilang, kayak memotivasi, Nah, memotivasi. iya, terus? Kebetulan pas saya bilang kamu mendengarkan gambar Kamen Rider. Antum gambar Kamen Rider. Jadi ketika Ustaz Zubair lagi bicara, langsung antum tuh terbayang-bayang tentang Kamen Rider gitu, langsung gambar. Ya, terus gimana? Terus? Bagus kan? Oh, sebenarnya Baitul Maqdis. Nah, Karena jadinya hebat dan kayak asasi lah. kayak asas. Asasi itu Iya. kalau yang
Ya, assassin ya. Tadi antum bilang assassin. Emang antum tahu sejarah assassin itu gimana? Belum tahu. Oke. Nanti kita bahas ya lain kali ya. Nah, soalnya sebenarnya assassin itu bukan dari kalangan muslimin. Bukan dari kalangan muslimin. Bener nggak sih? Iya kan? Iya, assassin itu diambil dari kata apa? Hashish. Hashish itu tanaman ya yang digunakan untuk memfly gitu apa ya? Buat ya kayak narkoba gitu dia. Hashish itu makanya dan itu ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya gitu dan itu terjadi di zaman Al-Ayyubi. Di zaman Al-Ayyubi. Nah, terus gimana? Lanjut lagi ceritanya tadi. Udah. Oh, itu ceritanya di mana? Di kelas atau di masjid atau gimana? Oh, lagi di kelas itu lagi jam pelajaran ya. Lagi jam pelajaran. Emang belajar apa? Bahasa Indonesia. Oh, gitu. Terus setelah tadi kan pengen jadi mujahid gitu ya. Kalau sebelumnya apa? Sebelum itu? Ya. Tentara juga. Oh, gantiin orang tua dagang terus? Oh, jadi pas belum 1 pekan itu antum pengen jadi tentara atau nurusin orang tua? Ya bisnis gitu ya. Banggain keluarga. Gitu. Terus setelah itu antum dengar cerita bagaimana pembukaan Baitul Maqdis, cerita yang tadi anak kecil ya, ditanya terus apa keinginannya, dia pengen buka Baitul Maqdis, terus antum langsung punya juga tuh keinginan, masya Allah gitu. Tapi apa sih yang antum sangat inginkan gitu dari Baitul Maqdis gitu? Emang kalau misalnya Baitul Maqdis udah dibebaskan, apa yang antum inginkan? Sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Ya, lebih mulia aja. Lebih mulia. Iya, karena ada 3 masjid ya. 3 masjid yang dimana kalau kita sholat di 3 masjid itu kita akan mendapatkan banyak pahala. Ya, 1 masjid apa? Al-Haram, 2 Nabawi, dan 3 Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa itu juga banyak cerita ya di situ. Mungkin ya nanti kita ceritakan tentang Masjid Aqsa ini. Karena Masjid Aqsa itu tempatnya para nabi juga kan. Ya kan, Nabi Muhammad pernah di situ, Nabi Semua para Nabi Musa kan, para nabi di situ kan. Iya. Seperti itu. Ya. Oke, antum ada pertanyaan enggak, Bang? Itu aja. Hah? Udah selesai. Udah selesai. Oke. Satu aja. Kakak, cita-citanya jadi pembebas Baitul Maqdis. Kalau misalkan kakak sudah besar, sudah punya segala-galanya, apa taktidnya, apa rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis? Jadi tentara misalkan jadi kayak atasan gitu. Terus minta izin ke pemerintah buat perang tapi harus ya jangan langsung, terus ada syarat Islamnya juga. Perang dari sana perang. Terus perang langsung sama Israel, kan banyak sekutunya tuh, Israel, kemudian Amerika, Inggris ya. Kalau misalnya nanti kita kan pakai negara-negara lain gitu, yang kayak misalnya kan ada beberapa negara yang membantu Palestina, mungkin tambahkan kayak misal Rusia. Tapi yakin? Maksudnya ya harus yakin ya. Karena gini, ketika Ukraina diserang, negara-negara barat itu mereka langsung mengeluarkan suara. Bahkan Israel sendiri pun itu munafik ya, negara munafik. Nah, terus ketika Palestina ya, setiap tahun ya diserang, tetapi dunia itu seakan-akan diam ya, seakan-akan dunia itu diam, nggak tahu ya apakah ada yang membantu atau tidak gitu. Tapi ya sebagaimana hadis Nabi SAW ya, itu akan Palestina itu, Baitul Maqdis itu akan bebas gitu
itu akan dibebaskan gitu. Dan pembebasan itu butuh orang seperti Muhammad Al-Fatih, ya kan? Antum tahu sejarah Muhammad Al-Fatih gimana? Konstantinopel dibuka. Iya, Konstantinopel dibuka. Gimana hadis dari Nabi SAW? Bahasa Indonesianya dah gimana? Lupa. Lupa. Sebaik-baiknya Mukmin kalau Sebaik-baiknya pasukannya pasukannya, dan dapat bebas. sebaik-baiknya pemimpinnya Pemimpinnya, dan sebaik-baik sebaik-baiknya pasukan, pasukannya gitu. Iya. Itu kan. Dan Muhammad Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan apa yang antum tahu? Sholat tahajud. Antum alhamdulillah ya. Maksud Ustaz udah dibiasakan dari sekarang ya sholat tahajud. Ya, dan keistimewaan di pesantren ini apa ya? Di Milbos ini apa? Gini aja Ustaz, kita jelaskan kepada semua yang ada di rumah, biar Raka sendiri yang menjelaskan bagaimana Menjelaskan apa? kegiatan-kegiatan di Milbos dari bangun tidur sampai tidur kembali. Silakan Raka. Jam 11 tidur. Tidur sampai jam 3. Iya. Dan besok kalau bangun itu antara 3 dari jam 3:05 sampai 3:15. Terus pas ketelatannya paling cepat itu 3:25 paling lambat. Jadi kalau misalnya di atas 3:25 kalau dicatat terus masuk hukuman nanti dihukum. Terus Terus bangun terus ke masjid pakai gamis pakai jaket biar gak kedinginan peci terus ke masjid Halo, masjid terus sholat tahajud. Aku ngantuk dikit tapi ada aku baca sholat. iya, terus Habis sholat kalau misalnya nggak ujian kayak gini sih biasanya halakoh atau enggak ada tidur buat energi gitu. Habis halakoh atau nggak tidur sholat subuh. Habis sholat subuh halakoh lagi halakoh terus pendamping para masing-masing. Dan kita udah jam 6 dari jam 5 habis sholat subuh sampai jam 6 kita siap-siap mandi makan juga siap ke sekolah belajar sampai jam 11 terus jam siang sampai jam 12 bangun kalau duhur habis sholat duhur kalau hari Senin sama Kamis ke kelas langsung. Kalau misalnya selain hari Senin sama Kamis makan siang buat itu dari kelas sampai jam 2 itu lulus di pagi buat HBR itu hidup bersama Allah. Halakan lagi mana ilmu dikit sampai asar habis asar antara olahraga atau enggak ada acara itu ke kantin belanja dikit itu mandi sholat maghrib ya sholat maghrib makan malam sekarang makan malam itu ayam ikan itulah makanan berat banget itu. Habis itu sholat isya kadang ada acara kadang nggak ada kadang terserah asatidzah mau ngapain. Itu sampai jam 9 persiapan tidur sampai jam 9 orang gitu guys ya gitu ikhwah. Program yang ada di Milbos Magfirah Islamic Leadership Boarding School letaknya di mana Raka? Di Bogor. Desa Tangkil. Kecamatan Caringin ya. Jadi kalau kalian pengen cari pesantren silahkan survei di Milbos Internasional yang di bawah ini. Sehari-harinya bahasa apa? Bahasa Arab kah, bahasa Inggris, bahasa Ukraina, bahasa Jepang?
Bahasa apa? Jadi kalau kelas 7 dulu nggak terserah ngomong bahasa apa, tapi disarankan pakai bahasa Arab. Sekarang karena semester 2 ada namanya Ismologo, jadi harus berhati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati dan Iya. terus sering lah ngomongnya. Sekali-kali boleh lah. Sekali-kali boleh. Itu aja ikhwan Ya, dari yaudah. dari Terakhir kami. berarti. Terakhir pesan-pesan Pesan buat untuk kakak, santri Indonesia. untuk santri Indonesia dimanapun Nah, dan dari Sabang dari sampai Sabang Merauke. Nah, silakan Raka sampaikan agar santri-santri agar lebih semangat belajarnya, lebih sungguh-sungguh lagi. Siapa tahu ratusan Raka yang ada di dunia ini bisa membebaskan Baitul Maqdis. Silakan Raka sampaikan. Eh, ini belajar itu bukan buat ujian, tapi belajar itu untuk kesuksesan di masa depan. Wede, ada lagi quotes-nya. Salat itu bukan karena keterpaksaan, tapi dengan perasaan. Asik, keren. Ada lagi? Udah. Udah, cukup dari kami. Tetap like, komen, dan subscribe. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.